Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novanda Eka Nur Azizah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen SDM. Yang pertama, mengenai definisi analisis jabatan. Jadi, analisis jabatan itu adalah fungsi MSDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas, dan tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan sebagainya. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Yang pertama ada faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut membutuhkan yang namanya analisis akan jabatan. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Yang kedua ada sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini tujuannya untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada mengetahui kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Yang keempat ada adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seseorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Yang kelima ada sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analysis ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Manfaat yang pertama yaitu memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian ketika seseorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analisis tersebut. Yang kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan akan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seseorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seorang karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan, sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Yang keempat, penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai sasaran pembenahan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sebuah kebijakan baru. Selanjutnya, pentingnya analisis jabatan bagi bisnis. Yang pertama, menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan berhenti dan tidak efektif. Yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang beda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, penentu kualitas sumber daya manusia. Jadi SDM menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Yang keempat, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Ketika mampu memiliki sebuah hal ini tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.